Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, hari Sabtu sesudah Rabu Abu. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, orang-orang berdosa menerima sabda pembebasan berkat Yesus Kristus Putramu terkasih. Kami mohon, semoga hal ini menjadi kekuatan kami, agar selalu terbuka mata dan hati kami terhadap kesulitan dan keprihatinan sesama kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, cerita Injil yang kita dengar pada hari ini sungguh menyentuh hati. Seorang pemungut cukai bernama Lewi mendadak mendapat panggilan dari Yesus. "Ikutlah aku." Kata-kata itu lebih merupakan ajakan daripada perintah. Lewi pun meninggalkan kantornya dan mengikut Yesus. Pada zaman Yesus, pemungut cukai dianggap sebagai seorang yang jahat karena mereka kerap kerja tidak jujur. Namun, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sesuai dengan misi Yesus datang ke dunia, yaitu mewartakan kabar Injil pertobatan, maka bagi Yesus, Lewi sama seperti murid-murid lainnya. Ia datang untuk mengangkat keterpurukan manusia dan membawanya dalam kemuliaan Bapa. Maka disinilah
semakin nyata bahwa kehadiran dan karya Yesus yang sejati. Ia rela menjadi serupa dengan manusia, bahkan lebih rendah dari kita, untuk membawa kita kembali kepada kesucian di dalam Allah. Yesus bahkan disebut sebagai sahabat pungut cukai dan orang-orang berdosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, situasi keberdosaan menjadi semakin jelas berada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demi kemapanan dan kekuasaan, orang muda menggunakan uang untuk menutupi keadilan dan kebenaran. Demi uang pun, orang muda berlaku kasar dan sadis, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Uang kemudian digunakan sebagai alat, bahkan tujuan, untuk menutupi ketidakjujuran, keadilan, dan kebenaran. Dalam konteks inilah, setiap murid Kristus tak bisa berdiam diri. Setiap murid dipanggil untuk menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui bacaan Injil yang hari ini kita dengar, Yesus mengajak kita untuk meletakkan belas kasih sayang yang nyata di atas segala-galanya. Kasih Tuhan tidak membeda-bedakan. Semua muridnya dipanggil pada pertobatan. Juga Lewi, sepungut cukai itu. Yesus menyapa Lewi bukan supaya dia membantunya, namun supaya ia meninggalkan kebiasaan lama dan menjadi pengikut Yesus. Panggilan yang sama juga menjadi panggilan dan karya kita. Maka dalam diri dan pengalaman Lewi, kita menemukan kasih dan kemurahan Allah yang terbuka bagi setiap orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil tadi, kita juga mendengar pesan Yesus yang sangat tegas. Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, melainkan orang sakit. Hal ini dikatakan oleh Yesus untuk menjawab ketidaksenangan dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik, yang merasa orang suci, dan karena itu mereka mencela Yesus yang makan bersama dengan orang-orang berdosa. Hanya orang yang mengakui dirinya sakit yang akan mencari dokter. Perlu kerendahan hati untuk berani mengakui keadaan sakit kita dan mencari obat untuk menyembuhkannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seringkali kita menyangkal bahwa kita sakit karena suara hati kita tumpul, atau kita sudah kehilangan kepekaan akan dosa, dan pengetahuan kita tentang dosa sangat terbatas. Bisa saja seorang merasa semuanya baik-baik saja, meskipun ia hidup dalam bergelimang dosa. Karena itu, seringkali Tuhan memberikan shock terapi dengan memberikan izin seseorang jatuh dalam kesulitan yang berat. Masa tobat menuntut kita lebih peka pada bisikan roh dalam hati, sehingga kita sadar bahwa kita membutuhkan seorang tabib. Tabib yang akan membebaskan kita dari penyakit dosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini
semakin menghantar kita untuk menjadi pentobat-pentobat yang sejati, karena Yesus adalah murah hati. Semoga dengan pertobatan kita yang terus-menerus, kita semakin terarah dan pada akhirnya bersatu dengan Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.